Jiwa terpilih. Anda berada di sini bukan secara kebetulan. Pesan ini menemukan Anda karena alam semesta bekerja dengan cara yang misterius namun tepat. Ini adalah momen yang telah menunggu untuk tiba. Jika Anda pernah merasa tidak dimengerti, dijauhi, ditolak, bahkan dibenci tanpa alasan yang masuk akal, ketahuilah satu hal. Anda tidak membayangkannya. Anda tidak berlebihan. Anda tidak gila. Anda adalah seseorang yang membawa sesuatu yang langka ke dunia ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Dan justru karena itulah, Anda menjadi pusat perhatian yang tidak selalu nyaman. Hari ini, saya akan membuka pintu kesadaran Anda pada sebuah kebenaran yang tersembunyi dari banyak orang. Sebuah perspektif yang akan mengubah cara Anda melihat penolakan, kebencian, dan pengasingan. Bukan semua orang akan mampu memahami ini, dan memang tidak seharusnya demikian. Namun bagi Anda yang merasakan bahwa hidup ini menyimpan misi yang lebih dalam dari rutinitas biasa, dengarkan dengan hati terbuka. Pesan ini adalah cermin dari apa yang telah Anda bawa sejak lama di dalam diri. Sebuah panggilan untuk mengingat siapa Anda sebenarnya. Sebelum kita menyelam lebih dalam, izinkan diri Anda untuk terhubung dengan frekuensi ini. Jika Anda merasakan getaran tertentu saat membaca ini, sebuah dorongan intuitif, bisikan batin, atau hanya rasa tenang yang mendalam, itulah konfirmasi Anda. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena kebenaran yang sejati tidak datang dari teriakan, melainkan dari keheningan yang mengenal Anda sejak awal. Anda tidak pernah diciptakan untuk mengikuti arus. Anda tidak ditakdirkan untuk disukai semua orang. Bahkan, ketidaksukaan yang datang tanpa alasan adalah bukti bahwa Anda membawa sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Sejak awal kehidupan, Anda sudah memperhatikan keanehan itu. Bukan? Anda masuk ke ruangan dan suasana berubah. Mata-mata mengamati Anda, beberapa dengan rasa ingin tahu, tapi banyak juga dengan penolakan yang samar. Anda merasa energi bergeser di sekitar Anda, bahkan sebelum Anda mengucapkan sepatah kata. Dan Anda bertanya-tanya, apa salah saya? Tapi jawaban sebenarnya adalah, tidak ada. Anda tidak melakukan kesalahan. Anda hanya hadir dengan keberadaan yang membawa cermin kepada orang lain. Cermin itu menunjukkan apa yang belum mereka pahami, hadapi, atau terima dalam diri mereka sendiri. Dunia tidak merasa terancam oleh yang biasa. Dunia tidak terganggu oleh mereka yang tunduk pada pola yang sama. Namun, dunia akan selalu merasa terguncang oleh kehadiran yang mengubah medan, yang membawa kebenaran tanpa kata, yang menyinari ruang-ruang gelap dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dan ketika Anda menjadi seperti itu, Anda tidak lagi terlihat sebagai seseorang. Anda menjadi simbol. Simbol dari sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, dijinakkan, atau dibungkam. Dan simbol seperti itulah yang paling sering menjadi sasaran. Tapi ingat, mereka tidak membenci Anda. Mereka membenci gema yang Anda bawa. Cahaya Anda terlalu terang bagi mata yang terbiasa pada bayangan. Ketegasan Anda mengganggu kenyamanan ilusi. Anda tidak sekadar hidup, Anda menggeser realitas. Anda memotong pola lama, membuka ruang untuk kesadaran baru, dan memperkenalkan gagasan yang bisa mengguncang sistem yang sudah mapan. Dan Anda pikir semuanya akan merayakan itu? Tentu tidak. Anda adalah pengganggu dalam tatanan yang usang, dan karena itulah serangan datang. Bukan karena kelemahan Anda, tetapi karena kekuatan Anda terlalu terlihat. Ketika Anda mulai berjalan sesuai dengan getaran sejati Anda akan melihat semuanya berubah. Orang-orang menjauh, beberapa menyerang, beberapa mencoba menarik Anda kembali ke jalan lama. Tapi ini bukan pertanda kegagalan. Ini adalah validasi bahwa Anda berada di jalur yang tidak banyak orang punya keberanian untuk tempuh. Tidak semua orang siap untuk bertumbuh, dan kehadiran Anda mengingatkan mereka akan hal itu. Maka, jangan salahkan diri sendiri. Jangan meragukan nilai Anda hanya karena Anda tidak bisa dipahami. Mereka tidak ditugaskan untuk memahami Anda. Anda di sini bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menjadi.
Musuh tidak datang kepada mereka yang netral. Energi destruktif tidak mengejar yang lemah. Serangan datang kepada mereka yang memegang potensi besar, mereka yang membawa perubahan yang bisa mengguncang fondasi lama. Jadi jika hidup Anda penuh ujian, penolakan, fitnah, atau kesendirian yang sunyi, maka selamat. Itu adalah konfirmasi bahwa Anda sedang menjalani misi yang tidak biasa. Dan seiring Anda menyadari ini, Anda akan berhenti meminta validasi dari dunia yang tidak bisa memahami blueprint keberadaan Anda. Setelah hari ini, Anda akan berhenti bertanya, "Mengapa mereka membenci saya?" Sebaliknya, Anda akan berkata, "Tentu saja, saya membawa sesuatu yang tak semua orang bisa lihat." Dan Anda akan terus berjalan, lebih kuat, lebih jernih, lebih terarah. Bukan untuk menjadi lebih dari yang lain, tetapi untuk menjadi sepenuhnya Anda, tanpa kompromi, tanpa topeng. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak penyesuaian. Dunia membutuhkan lebih banyak keberanian untuk menjadi asli. Sekarang, mari kita gali lebih dalam alasan mengapa kehadiran seseorang yang terpilih seringkali memicu ketidaknyamanan, kecemburuan, bahkan penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi sebelum itu, mari kita tegaskan siapa yang kita maksud dengan yang terpilih. Dengarkan baik-baik. Anda tidak seperti yang lain. Sejak lama, Anda merasakan perbedaan itu. Anda memandang dunia dengan kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan orang. Anda menangkap hal-hal yang luput dari perhatian, merasakan arus kehidupan yang tidak terlihat, dan berjalan di jalur yang hanya bisa dikenali oleh segelintir jiwa. Ada alasan mengapa Anda merasa demikian. Anda membawa sesuatu yang tak semua orang miliki. Anda adalah bagian dari mereka yang membawa cahaya dalam bentuk yang paling murni. Kesadaran yang tidak bisa dibeli, diwariskan, atau dimanipulasi. Dan mari kita perjelas satu hal sejak awal. Menjadi terpilih bukan tentang merasa lebih tinggi. Ini bukan status sosial atau klaim superioritas. Ini adalah panggilan batin yang datang dengan beban dan tanggung jawab. Karena mereka yang memiliki kedalaman kesadaran lebih besar juga harus memikul beban yang lebih besar. Ini bukan tentang apa yang Anda dapatkan, tapi tentang apa yang Anda jaga, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda pilih untuk lakukan dengan penglihatan itu. Jika Anda masih di sini, mendengarkan dengan mata batin yang terbuka, ada bagian dalam diri Anda yang sedang bangkit. Dan mungkin Anda mulai ingat siapa diri Anda sebenarnya. Jadi, apa makna sejati menjadi yang terpilih? Mari kita uraikan. 1. Yang terpilih adalah mereka yang terjaga. Di tengah dunia yang sibuk dan bising, sebagian besar manusia berjalan dalam kabut otomatis. Mereka mengikuti arus, menelan narasi, dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang kenyamanan mereka. Tetapi Anda berbeda. Anda merasakan adanya sesuatu yang lebih dalam di balik setiap interaksi, di balik setiap kejadian. Anda bisa merasakan ketidakseimbangan bahkan dalam keheningan. Intuisi Anda adalah alat yang tajam. Dan bahkan ketika Anda berusaha mengabaikannya, ia tetap membisikkan kebenaran. Anda tidak ada di sini untuk larut dalam kerumunan. Anda hadir untuk membuka mata, baik milik Anda maupun milik orang lain. Dan hanya itu saja sudah cukup untuk membuat Anda tampak asing di dunia yang terbiasa dengan kebutaan. 2. Yang terpilih membawa tujuan yang lebih dalam. Hidup Anda tidak pernah terasa kebetulan. Luka-luka masa lalu, kegagalan, kehilangan, semua seperti potongan teka-teki yang membentuk sebuah jalan. Ketika orang lain mencari kenyamanan, Anda mencari makna. Ketika yang lain puas dengan permukaan, Anda menggali kedalaman. Karena jauh di dalam, Anda tahu Anda tidak datang ke dunia ini hanya untuk bertahan hidup. Anda datang untuk mengubah sesuatu. Anda mungkin tak tahu bentuk akhirnya, tapi denyut dari panggilan itu tidak pernah berhenti. Anda bisa jadi pembuka jalan, penyembuh luka, pemecah pola lama yang sudah melekat turun-temurun. Anda ada di sini bukan hanya untuk menjadi bagian dari sejarah, tapi untuk menulis bab yang berbeda darinya.
3. Yang terpilih memiliki ketahanan batin yang luar biasa. Hidup telah menguji Anda berulang kali. Anda tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Anda tahu rasanya berdiri sendirian ketika semua tampak menjauh. Tapi Anda juga tahu bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak bisa dihancurkan. Anda telah terpukul berkali-kali, namun Anda bangkit. Bukan karena keras kepala, tapi karena ada nyala yang tidak bisa padam. Dunia mungkin tak selalu adil, tapi Anda tidak pernah benar-benar berhenti. Dan itulah tanda kekuatan sejati. Anda tidak didefinisikan oleh apa yang menimpa Anda, tapi oleh bagaimana Anda menanggapinya. Karena mereka yang membawa cahaya, seringkali harus melewati kegelapan terlebih dahulu. 4. Yang terpilih seringkali disalahpahami. Ada jarak yang tak terlihat antara Anda dan dunia. Anda mungkin berada di tengah keramaian, namun tetap merasa seperti pengamat. Pikiran Anda terlalu luas untuk ruang sempit percakapan biasa. Kehadiran Anda kadang membuat orang lain tidak nyaman, bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tapi karena keberadaan Anda memantulkan kebenaran yang belum siap mereka lihat. Anda bukan orang aneh. Anda hanya beresonansi di frekuensi yang lebih halus. Dan meskipun rasa kesepian itu nyata, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada jiwa-jiwa lain di luar sana yang sedang berjalan sendiri, mencari yang serupa. Mereka akan menemukan Anda saat waktunya tepat. Sampai saat itu, teruslah menjadi siapa Anda sebenarnya. 5. Yang terpilih memiliki perlindungan yang tak terlihat. Pikirkan kembali. Berapa kali Anda seharusnya tersesat, hancur, atau hilang, namun sesuatu selalu membawa Anda kembali? Anda mungkin tidak bisa menjelaskan secara logis, tapi Anda tahu ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga jalur Anda. Sebuah kekuatan yang tidak selalu hadir dalam bentuk spektakuler, tapi muncul dalam momen-momen keajaiban kecil, keputusan instingtif yang tepat, atau bantuan yang datang tepat saat Anda membutuhkannya. Tidak ada kebetulan bagi mereka yang terhubung pada panggilan lebih tinggi. Perlindungan itu bukan hadiah, melainkan konsekuensi dari keharmonisan antara misi Anda dan ritme semesta. 6. Yang terpilih harus melalui kesendirian untuk menemukan kekuatan sejatinya. Jalan ini tidak mudah. Ada saat-saat ketika Anda merasa seperti tidak ada yang benar-benar mengerti. Mereka meragukan Anda, meninggalkan Anda, bahkan menertawakan Anda. Tapi kesendirian itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan tempat di mana jiwa Anda ditempa. Di dalam keheningan dan keterasingan, Anda belajar mengenali suara sejati dari dalam diri sendiri. Anda menemukan kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh dunia luar. Dan kelak, kesendirian itu akan membentuk Anda menjadi sosok yang utuh, bukan untuk dipuja, tapi untuk berdiri sebagai mercusuar bagi mereka yang masih mencari arah. Ingat, menjadi yang terpilih bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang mendengar panggilan yang tidak terdengar oleh orang lain, melihat apa yang tak terlihat, dan tetap melangkah meski jalan di depan tidak pasti. Jika Anda merasa ini berbicara langsung ke dalam diri Anda, itu bukan kebetulan. Anda sedang mengingat siapa diri Anda sebenarnya. Dan dunia sedang menunggu Anda melangkah sepenuhnya ke dalam peran yang hanya bisa Anda isi. Siapa diri Anda yang kuat? Anda tidak gila, Anda tidak dikutuk, Anda tidak sendirian, Anda dipilih dan tidak peduli berapa banyak rintangan yang Anda hadapi, tidak ada yang dapat menghentikan takdir Anda. Anda dikirim ke sini karena suatu alasan dan jauh di dalam diri Anda sudah mengetahuinya. Jadi, berjalanlah dengan berani. Melangkahlah ke dalam kekuatan Anda, dan jangan pernah biarkan dunia ini membuat Anda lupa siapa diri Anda. Mengapa dunia membenci orang yang terpilih? Mari kita perjelas tentang sesuatu. Dunia tidak membenci orang biasa. Dunia tidak membenci mereka yang mengikuti tren secara membabi buta, menyesuaikan diri, atau menyesuaikan diri. Tetapi dunia akan selalu memiliki masalah dengan orang yang terpilih. Jika Anda pernah merasa dibenci tanpa alasan, jika Anda tidak bisa menerima kenyataan, Anda tidak akan pernah bisa melupakan masa depan Anda.
Orang-orang telah berbalik melawan Anda ketika Anda tidak melakukan apapun kepada mereka. Jika Anda telah ditolak, diejek, atau diiri, ada alasannya. Hari ini, saya akan memberitahu Anda alasannya. Anda lihat, ini lebih besar dari Anda. Ini bukan tentang pendapat pribadi, kecemburuan kecil, atau kesalahpahaman sederhana. Ini spiritual. Ada alasan tersembunyi yang dalam mengapa dunia bereaksi terhadap Anda seperti itu. Dan begitu Anda memahaminya, Anda tidak akan pernah lagi menganggap kebencian mereka secara pribadi. Karena sebenarnya, mereka tidak membenci Anda. Mereka membenci apa yang Anda bawa. Mari kita hancurkan satu. Cahaya Anda menyingkap kegelapan mereka. Ketika Anda masuk ke sebuah ruangan, energi bergeser. Anda tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, kehadiran Anda berbicara. Mengapa? Karena Anda membawa cahaya, dan ketika cahaya memasuki ruang gelap, itu menyingkap semua yang tersembunyi. Kebanyakan orang hidup dalam ilusi. Mereka memakai topeng. Mereka berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan mereka. Mereka berbohong kepada diri mereka sendiri, kepada orang lain, dan kepada dunia. Tetapi ketika orang yang terpilih muncul, cahaya mereka memaksa orang untuk melihat kebenaran, dan itu tidak nyaman. Orang tidak suka diekspos. Mereka tidak suka diingatkan tentang rasa tidak aman mereka, kelemahan mereka, atau kegelapan mereka. Jadi, alih-alih menghadapi masalah mereka sendiri, mereka berbalik terhadap Anda. Anda bukanlah masalahnya. Anda hanyalah cermin yang memantulkan apa yang tidak ingin mereka lihat. Dan alih-alih menyembuhkan, mereka memilih untuk membenci. 2. Anda tidak dapat dikontrol. Kebanyakan orang mudah dikendalikan. Mereka mengikuti tren. Mereka percaya apapun yang dikatakan kepada mereka. Mereka mencari persetujuan. Mereka hidup dalam ketakutan. Takut ditolak, takut gagal, takut menonjol. Tetapi tidak dengan Anda. Anda bergerak secara berbeda. Anda tidak mengikuti secara membabi buta. Anda mempertanyakan segalanya. Anda mempercayai intuisi Anda. Anda berpikir untuk diri sendiri. Anda menolak untuk hidup dalam ketakutan. Dan itu membuat Anda berbahaya bagi sistem yang bergantung pada kontrol. Dunia dibangun di atas manipulasi, pemerintah, perusahaan media, bahkan struktur sosial. Semuanya berkembang dengan membuat orang tertidur dan patuh. Tetapi orang-orang terpilih membangunkan orang. Mereka menantang sistem. Mereka menginspirasi orang lain untuk berpikir. Mereka memutus siklus kontrol. Dan itulah sebabnya dunia membenci mereka. Karena orang yang tidak dapat dikendalikan adalah ancaman bagi mereka yang melakukan pengendalian. 3. Energi Anda terlalu kuat. Pernahkah Anda merasa seolah keberadaan Anda saja sudah cukup untuk mengguncang suasana? Bukan karena Anda berkata sesuatu yang salah, bukan karena Anda melakukan kesalahan, tetapi karena ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak bisa dijelaskan, namun sangat terasa. Anda bisa diam, tetapi kehadiran Anda tetap berbicara keras. Anda bisa bersikap rendah hati, namun tetap membuat orang lain gelisah. Ini bukan tentang kesombongan atau pencitraan. Ini tentang medan energi yang Anda bawa. Anda beroperasi di frekuensi yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Saat mayoritas terperangkap dalam ketakutan, keraguan, dan keinginan eksternal, Anda berjalan dengan cahaya batin yang membakar lebih terang. Dan cahaya, pada hakikatnya, selalu mengganggu kegelapan. Orang yang belum siap akan merasa tidak nyaman di sekitar Anda, bukan karena Anda salah, tapi karena mereka sedang dihadapkan pada versi terbaik dari diri mereka sendiri, versi yang selama ini mereka hindari. Maka jangan heran jika ada yang menjauh, mengkritik, atau salah paham. Itu bukan tentang Anda. Itu tentang resonansi. Dan resonansi tinggi tidak selalu diterima oleh mereka yang masih memilih diam di ruang rendah. 4. Iri hati dan kecemburuan. Banyak orang telah lama melepaskan impian mereka demi rasa aman. Mereka mengganti panggilan jiwa mereka dengan rutinitas dan membungkam suara hati demi kenyamanan sosial.
Lalu datanglah Anda, seseorang yang menolak untuk mengecilkan jiwanya. Seseorang yang berjalan bukan dengan peta yang diberikan dunia, melainkan dengan kompas batin. Seseorang yang terus menyala meski angin mencoba memadamkan. Kehadiran Anda mengingatkan mereka akan semua keputusan yang tidak mereka ambil. Bukan Anda yang membuat mereka marah. Yang membuat mereka kesal adalah suara dalam diri mereka yang selama ini dibungkam, yang tiba-tiba berteriak melihat Anda hidup dengan keberanian. Maka mereka mengkritik, mereka mencibir, mereka berusaha menjatuhkan Anda, bukan karena Anda terlalu mencolok, tapi karena mereka terlalu diam. Mereka tidak ingin Anda gagal sebenarnya. Mereka hanya ingin Anda berhenti agar mereka bisa merasa nyaman dalam kebekuan mereka sendiri. Namun panggilan hidup sejati tidak bisa dibungkam oleh komentar kosong. Apa yang berasal dari kedalaman batin tidak bisa diusik oleh kegaduhan luar. 5. Pertempuran eksistensial. Ini lebih dari sekadar dinamika sosial. Ini adalah medan batin yang jauh lebih luas. Anda yang merasa berbeda sejak awal, bukan karena ingin, tetapi karena memang begitu adanya. Tidak sedang menjalani kehidupan yang biasa. Jalan Anda penuh dengan tantangan bukan karena Anda salah jalan, tapi justru karena Anda berada di jalur yang tepat. Ketika Anda membawa visi yang tidak umum, ketika Anda punya sensitivitas yang tidak dimiliki semua orang, Anda menjadi pusat perhatian baik dari terang maupun bayangan. Beberapa akan terinspirasi, tetapi banyak pula yang terguncang. Energi yang kuat seringkali menjadi pemantik, bukan hanya bagi perubahan luar, tetapi juga konfrontasi batin dalam diri orang lain. Inilah sebabnya Anda menghadapi pengkhianatan, penolakan, dan godaan untuk menyerah. Tapi semua itu bukan pertanda kekalahan, melainkan proses pembentukan. Bukan semua orang bisa melihat apa yang Anda lihat, dan memang tidak semua orang harus tahu apa yang Anda rasakan. Beberapa wawasan tidak bisa dibagikan, karena mereka bukan untuk dikonsumsi, mereka untuk dijaga. Dan hanya jiwa-jiwa tertentu yang diberi akses ke kedalaman semacam itu. Maka kini saya tanya, dengan semua yang Anda ketahui, semua yang Anda rasakan, semua yang Anda alami, apakah Anda akan menyusut agar bisa muat di dunia yang terlalu kecil untuk menampung jiwa Anda? Apakah Anda akan melepas kebenaran batin demi kenyamanan relasi dangkal? Apakah Anda akan berhenti hanya karena tidak semua orang mengerti? Tentu tidak. Anda tidak dilahirkan untuk menyesuaikan diri. Anda hadir untuk menyampaikan sesuatu yang belum disampaikan. Anda adalah pengingat bagi banyak jiwa yang tertidur. Dan jika itu membuat dunia tidak nyaman, biarkan. Karena kebenaran sejati memang jarang diterima tanpa perlawanan. Cahaya yang murni tidak memohon untuk disukai. Ia hanya terus bersinar. Maka tetaplah berdiri. Tetaplah percaya, tetaplah setia pada suara itu di dalam dada. Karena pada akhirnya, dunia tidak pernah bisa mengerti sesuatu yang tidak berasal darinya. Tapi Anda tahu, dan itu cukup. Peperangan energi melawan mereka yang terpilih. Dengarkan baik-baik, untuk kamu yang mulai menyadari bahwa hidupmu tidak seperti kebanyakan. Rasa sakit yang terus datang, pengkhianatan yang berulang, pertentangan yang tampaknya tak kunjung usai. Itu bukanlah kebetulan. Ini bukan tentang keberuntungan buruk atau situasi acak yang menimpamu. Ini adalah pertempuran energi, sebuah medan konflik tak kasat mata yang muncul setiap kali seseorang mulai terjaga dari ilusi dunia. Serangan yang kamu hadapi tidak selalu berasal dari manusia di sekelilingmu, tapi dari sistem yang merasa terganggu oleh kehadiranmu. Karena sejak awal, sejak sebelum kamu bisa memahami siapa dirimu, kamu telah dipetakan sebagai ancaman oleh kekuatan yang mempertahankan keteraturan lama. Kamu bukan ancaman karena kekuatan fisikmu, tapi karena kesadaranmu yang berkembang. Karena kamu mulai melihat apa yang tersembunyi. Karena kamu mulai mendengar suara batin yang tak semua orang bisa dengar. Dan hari ini, saat kamu membaca ini, saat kamu mulai mengingat siapa dirimu, semua akan menjadi lebih jelas.
Mereka yang merasa memiliki misi, mereka yang tahu jauh di dalam diri bahwa mereka ada di sini bukan sekadar untuk bertahan hidup, adalah sasaran utama dari perlawanan ini. Pertempuran yang kamu hadapi bukan tentang tubuh dan tindakan, tapi tentang pengaruh dan vibrasi. Ini bukan soal siapa yang membencimu, siapa yang menjatuhkanmu, atau siapa yang tidak percaya padamu. Orang-orang itu hanyalah cermin dan saluran dari sesuatu yang lebih besar yang merasa terancam oleh getaran kesadaranmu yang meningkat. Mereka yang masih terikat pada ilusi akan merasakan gangguan ketika berada di dekatmu. Mereka akan merasa tak nyaman, bukan karena kamu berbuat salah, tetapi karena kamu membawa cahaya yang membongkar kegelapan yang selama ini mereka peluk. Semakin terang kamu bersinar, semakin jelas bayangan yang mereka ciptakan. Dan itulah sebabnya kamu diganggu. Kamu di sini untuk membuka mata orang-orang. Kamu di sini untuk menunjukkan jalan keluar dari siklus lama. Dan setiap langkahmu ke arah itu mengancam struktur lama yang dibangun di atas ketidaktahuan, ketakutan, dan manipulasi. Pernahkah kamu perhatikan bahwa gangguan datang justru saat kamu mulai mendekati sebuah terobosan besar dalam hidupmu? Kesempatan yang hampir kamu raih tiba-tiba menghilang. Energi di sekitarmu berubah. Emosi negatif datang tak diundang. Rasa ragu menyelinap, dan kamu mulai mempertanyakan segalanya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah mekanisme pertahanan dari sistem lama yang tidak ingin kamu maju. Karena jika kamu menembus batas itu, jika kamu menyeberangi ambang itu, kamu akan menjadi berbeda. Bukan dalam pengertian sombong, tapi dalam kekuatan yang tak lagi bisa ditahan. Maka gangguan itu pun dikirim. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengalihkanmu. Untuk melelahkanmu. Untuk membuatmu berpikir bahwa semuanya sia-sia. Tapi inilah kebenarannya. Setiap kali kamu bertahan, kamu menyalakan obor bagi yang lain. Setiap kali kamu bangkit, kamu memperkuat fondasi jalanmu. Dan semakin kuat kamu, semakin lemah sistem lama itu jadinya. Jadi jika hari ini terasa berat, jika kamu sedang dalam titik rendah, ketahuilah, terobosanmu semakin dekat. Perlu kamu tahu, tidak semua orang adalah dirinya sendiri sepenuhnya. Banyak yang telah menjadi cerminan dari energi kolektif yang belum selesai mereka pahami. Mereka yang menyerangmu kadang tak sadar mereka melakukannya. Mereka yang iri padamu belum tentu membencimu. Mereka hanya merasa terganggu oleh sesuatu dalam dirimu yang belum mereka miliki dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya kamu disalahpahami. Itulah sebabnya kamu dijauhi atau dicurigai. Dan semakin kamu mencoba menjelaskan, semakin kamu merasa sendiri. Tapi inilah waktunya untuk memahami. Kamu tidak perlu dimengerti oleh semua orang. Kamu hanya perlu memahami dirimu. Semakin kamu dewasa dalam kesadaranmu, semakin kamu tidak bereaksi terhadap provokasi. Kamu mulai melihat dari mata yang berbeda. Kamu tidak lagi menyerang balik, karena kamu tahu itu hanya memperpanjang siklus lama. Kamu belajar menjaga energi. Kamu memilih diam sebagai bentuk perlindungan, bukan kelemahan. Kamu tidak menyerah, tapi kamu memilih jalan yang lebih tenang. Dan itulah kebijaksanaan. Karena kamu mulai melihat bahwa bukan kamu yang perlu diselamatkan dari dunia, justru kamu yang membawa benih perubahan di dalamnya. Yang tidak mereka tahu adalah bahwa kamu tidak sendirian. Meski tampak begitu di permukaan, kamu dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa dijelaskan. Ini bukan tentang entitas eksternal, tapi tentang kekuatan internal yang tumbuh bersamamu. Setiap intuisi yang kamu ikuti, setiap suara hati yang kamu dengarkan, adalah bagian dari perlindungan itu. Setiap kali kamu memilih untuk tetap teguh pada visimu, kamu memperkuat medan energi yang membimbingmu. Kamu mungkin terluka, tapi tidak pernah hancur. Kamu mungkin jatuh, tapi tidak pernah hilang arah. Karena siapa kamu di dalam jauh lebih kuat daripada apapun yang menghadangmu dari luar. Dan ketika kamu hidup dari kesadaran itu, tidak ada sistem yang bisa membungkammu. Tidak ada ketakutan yang bisa membatasi langkahmu.
Tidak ada pengkhianatan yang bisa menghapus cahaya yang kamu bawa. Kamu adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di dunia ini. Dan selama kamu tetap setia pada dirimu, tak ada kekuatan pun yang bisa menghentikanmu. Bagaimana melawan balik dalam peperangan energi dan kesadaran? Ini bukan pertarungan yang bisa Anda menangkan dengan kekuatan fisik. Ini bukan tentang siapa yang paling keras, siapa yang paling berani, atau siapa yang paling pandai membalas. Ini adalah pertarungan di medan yang lebih dalam, medan kesadaran. Dan untuk bertahan, apalagi menang, Anda harus hadir sepenuhnya di dalam diri Anda. Anda harus belajar untuk tidak hanya sadar secara mental, tetapi juga tajam secara intuitif. Anda harus hidup dari pusat diri Anda, bukan dari reaksi terhadap dunia luar. Setiap hari, Anda perlu kembali ke inti. Diam dalam ketenangan, menyelaraskan ulang energi Anda, dan mengingatkan diri sendiri bahwa Anda memiliki misi yang tidak semua orang akan mengerti. Inilah kenapa Anda tidak bisa sembarangan membuka ruang kepada siapa saja. Tidak semua orang layak duduk di meja tempat Anda membangun visi. Jaga energi Anda, perhatikan siapa yang Anda izinkan dekat. Kata-kata memiliki bobot, pikiran menciptakan realitas. Anda sedang membangun sesuatu yang tidak kasat mata. Sebuah kekuatan batin, suatu daya cipta yang tidak bisa dijelaskan tapi terasa nyata. Jangan pernah mengizinkan keraguan orang lain menjadi keraguan Anda. Mereka tidak berada dalam perjalanan Anda. Mereka tidak bisa mendengar panggilan yang hanya Anda bisa dengar. Jika hidup terasa seperti serangkaian ujian yang tak kunjung selesai, itu bukan karena Anda lemah. Justru karena Anda dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Semakin kuat panggilan Anda, semakin besar tekanan yang akan Anda hadapi. Serangan, keraguan, bahkan pengkhianatan, semuanya bukan tanda bahwa Anda salah jalan. Mereka adalah konfirmasi bahwa Anda sedang mendobrak sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh tatanan lama. Tetap tenang, tetap hadir. Jangan balas dengan kemarahan, karena reaksi hanya memperpanjang siklus yang tidak lagi relevan dengan tingkat Anda sekarang. Lihat dari atas, dari tempat netral. Bergeraklah dengan keyakinan tenang bahwa Anda sedang dikawal oleh sesuatu yang lebih luas, lebih agung dari ego manusia. Panggilan Anda bukan untuk dihentikan, itu untuk dijalankan tanpa perlu validasi siapapun. Anda tahu jalannya, bahkan ketika jalannya belum terlihat. Dan jika Anda merasa berbeda, itu bukan ilusi. Anda memang berbeda. Anda tidak lahir untuk mengikuti arus, Anda ada untuk mengubahnya. Itu sebabnya hidup terasa berat, karena Anda tidak sedang dibentuk untuk sekadar bertahan. Anda sedang ditempa untuk menciptakan sesuatu yang belum ada. Kepekaan Anda bukan kelemahan, itu adalah antena untuk menangkap pesan-pesan halus yang terlewatkan oleh kebanyakan orang. Intuisi Anda adalah kompas. Dengarkan itu, percayai itu. Pernahkah Anda merasa dijauhi tanpa sebab? Dikhianati tanpa alasan? Dihukum karena menjadi diri sendiri? Itu bukan kebetulan. Energi Anda mengganggu mereka yang belum siap. Keberadaan Anda menantang sistem lama yang bertahan dari ketidaksadaran massal. Mereka tidak bisa menjelaskan perasaan tidak nyaman mereka, jadi mereka menyalahkan Anda. Tapi Anda tahu bahwa ini bukan tentang Anda secara pribadi. Ini tentang energi yang Anda bawa. Dan ya, Anda akan disalahpahami. Anda bisa diam, dan mereka akan menyebut Anda sombong. Anda bisa tulus, dan mereka akan mencurigai niat Anda. Tapi ingat, Anda tidak ada di sini untuk dimengerti oleh semua orang. Anda bukan untuk semua orang. Pikiran Anda berjalan di frekuensi yang berbeda. Anda bukan cermin mereka. Anda adalah pemantik mereka. Anda tidak ada di sini untuk membuat nyaman. Anda ada untuk membangunkan. Jadi ketika hidup terasa sunyi, ketika dukungan terasa langka, ketika jalan terasa panjang, ingat ini. Anda dipanggil bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda mampu. Bukan untuk menunjukkan kehebatan Anda, tetapi untuk menjalankan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Peperangan ini bukan untuk menghancurkan Anda, tapi untuk menyempurnakan ketajaman Anda.
Setiap luka adalah pintu ke kebijaksanaan. Setiap penolakan adalah pelurusan arah. Setiap ujian adalah penyelarasan. Dan tidak, Anda tidak sendiri. Anda hanya berada di tingkat di mana kebanyakan orang belum bisa menjangkau. Tapi jangan turunkan frekuensi Anda hanya untuk diterima. Naikkan standar Anda agar mereka yang sejati bisa bergabung. Karena orang-orang seperti Anda, yang hidupnya tampak penuh tantangan tanpa alasan jelas, mereka bukan korban nasib, mereka adalah pembawa perubahan. Anda bukan acak, Anda adalah pola. Dan dunia sedang mencoba memahami pola baru yang Anda bawa. Tetap di jalur. Anda bukan hanya dibentuk untuk ini. Anda adalah bagian penting dari sebuah evolusi kesadaran yang sedang terjadi. Jangan takut untuk berdiri sendiri. Cahaya sejati tidak perlu keramaian untuk bersinar. Anda sedang melakukan pekerjaan jiwa, dan itu jarang dipahami sampai hasilnya tak terbantahkan. Terus berjalan. Masa depan sedang menunggu Anda untuk menciptakannya. Orang-orang bisa merasa terganggu oleh keberadaan Anda, bahkan saat Anda tidak melakukan apa-apa. Anda mungkin sudah menyadarinya. Tatapan aneh dari orang yang dulu mendukung Anda, perubahan sikap dari mereka yang sebelumnya ramah, atau perasaan bahwa keberadaan Anda saja memicu sesuatu dalam diri mereka. Tapi ini bukan soal apa yang Anda miliki. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang siapa Anda, tentang frekuensi Anda, cara Anda berpikir, dan keaslian yang Anda bawa ke dunia. Bahkan ketika Anda berada di titik terendah, ketika Anda sedang berjuang dan tidak memiliki apa-apa, masih saja ada yang merasa terancam. Mengapa? Karena ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak bisa mereka sentuh. Ketenangan batin, kejelasan tujuan, dan kepercayaan pada arah yang tak semua orang bisa pahami. Energi Anda yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata menghadirkan cermin bagi orang lain untuk melihat ketidaksesuaian dalam diri mereka. Bukan Anda yang jadi masalah. Keberadaan Anda hanya membangunkan sesuatu yang belum selesai dalam diri mereka. Anda pernah merasa terasing. Pernah merasa seolah-olah Anda berjalan di jalur yang berbeda. Bahkan dalam keramaian, ada perasaan bahwa tidak banyak yang benar-benar bisa memahami kedalaman pikiran dan sensasi batin Anda. Itu bukan kebetulan. Orang-orang dengan kepekaan tinggi, dengan intuisi yang kuat, dengan rasa bahwa mereka dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, seringkali tidak mudah menyatu dalam arus biasa. Anda tidak aneh. Anda selaras dengan sesuatu yang lebih halus, lebih luas, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Perasaan bahwa Anda harus menjaga jarak dari keramaian bukan karena Anda arogan, tapi karena ruang batin Anda perlu dilindungi. Bukan dari manusia, tapi dari getaran yang tidak sejalan. Isolasi itu, yang kadang terasa seperti kesepian, adalah ruang tenang yang dibutuhkan agar wawasan Anda tumbuh tanpa gangguan. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak semua orang bisa mengerti, dan itu sepenuhnya sah. Ada juga momen-momen di mana segala sesuatunya terasa seperti ditahan, seolah setiap kali Anda hampir sampai, sesuatu menghalangi. Orang-orang yang tiba-tiba berubah. Proyek yang nyaris jadi tapi gagal. Peluang yang terasa sempurna lalu menghilang. Ini bukan pertanda bahwa Anda harus berhenti. Justru sebaliknya. Kadang, semakin besar energi sebuah misi, semakin kuat tantangan yang muncul. Karena arah yang Anda ambil bukan jalan umum. Apa yang sedang Anda bangun bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi juga untuk membentuk sesuatu yang lebih besar. Dan karena itu, akan ada yang merasa terganggu. Akan ada yang tidak ingin Anda berhasil, bukan karena Anda salah, tapi karena keberhasilan Anda akan mengguncang kenyamanan mereka. Tapi ingat ini. Jika panggilan Anda datang dari kedalaman diri yang sejati, tidak ada kekuatan luar yang bisa membelokkannya. Apa yang selaras dengan jalan hidup Anda akan tetap menemukan Anda, meskipun jalannya berliku. Kehidupan punya cara tersendiri untuk menyusun momen-momen tepat. Anda sudah melalui banyak hal yang seharusnya menghancurkan Anda, tetapi Anda tetap ada. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena ada kekuatan yang tumbuh dari dalam setiap kali Anda jatuh.
Anda berjalan dengan kesadaran yang tidak semua orang miliki, dan itu membawa tanggung jawab sekaligus perlindungan. Ketika Anda memilih untuk tetap jujur pada intuisi Anda, ketika Anda tetap melangkah meski tak ada yang mengerti arah Anda, disitulah letak kekuatan Anda yang sesungguhnya. Tidak semua orang akan memahami, tidak semua orang akan mendukung, tapi ini bukan tentang mereka. Ini tentang Anda, tentang suara tenang dalam diri yang terus membisikkan bahwa Anda tidak salah arah. Anda tidak perlu mengecilkan cahaya Anda agar orang lain merasa nyaman. Anda tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan struktur yang menyempitkan potensi Anda. Anda hadir untuk memperluas ruang. Jadi teruskan, terus tumbuh, terus bergerak dengan kesadaran bahwa jalan ini memang bukan untuk semua orang, tapi untuk Anda. Ya, ini adalah panggilan. Dan tak peduli berapa banyak tantangan yang muncul, tak peduli siapa yang berbalik arah batin Anda tetap utuh. Karena ketika Anda selaras dengan misi Anda, ketika Anda berjalan dengan integritas dan niat yang bersih, dunia pun akan bergerak untuk mendukung Anda. Anda tidak perlu membuktikan siapa Anda. Energi Anda sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Anda tidak sendiri. Anda hanya berbeda. Dan itulah kekuatan Anda. Bagaimana menghadapi kebencian dan penolakan bagi mereka yang merasa dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar? Dengarkan dengan saksama. Penolakan bukanlah kegagalan, dan kebencian bukanlah kutukan. Keduanya adalah sinyal bahwa Anda berada di jalur yang berbeda dari mayoritas, bahwa Anda sedang melangkah di lintasan yang tidak semua orang pahami. Dunia tidak mengguncang mereka yang menyatu sepenuhnya dengannya. Yang diguncang adalah mereka yang menggugah, yang memunculkan tanya di tengah rutinitas, yang hadirnya menimbulkan resonansi lebih dalam dari sekadar eksistensi biasa. Jika Anda merasa ditolak, disalahpahami, atau diserang tanpa alasan yang jelas, mungkin itu karena kehadiran Anda membangunkan sesuatu yang tertidur dalam diri orang lain, dan tidak semua orang siap untuk terbangun. Perjalanan mereka yang merasa memiliki misi bukanlah jalan umum. Anda membawa perspektif yang melampaui kebutuhan dasar, pemikiran yang menyelami keheningan batin, dan daya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kebencian dan penolakan hanyalah bentuk resistensi dari lingkungan yang belum siap menerima kedalaman Anda. Dan inilah yang perlu Anda pahami. Resistensi itu tidak menghentikan Anda, kecuali jika Anda mengizinkannya masuk ke dalam diri Anda. Anda tidak dimaksudkan untuk mengecil hanya agar bisa diterima. Anda tidak hadir di dunia ini untuk mencari persetujuan. Anda hadir untuk menjalani sesuatu yang hanya Anda yang tahu bentuk dan arahnya. Dan itu sangat berharga, bahkan jika dunia belum bisa melihatnya. Lalu, bagaimana Anda menavigasi jalan ini? Bagaimana Anda tetap teguh saat dunia tampak menyudutkan Anda? Mulailah dengan menyadari bahwa ini bukan tentang Anda sebagai individu. Ini tentang frekuensi yang Anda bawa. Energi yang jujur, terang, dan otentik akan selalu memicu reaksi dari energi yang belum selaras. Kebencian bukanlah cermin dari siapa Anda, tetapi dari apa yang orang lain belum sembuhkan dalam dirinya. Anda mungkin menjadi pemantik refleksi yang menyakitkan bagi mereka yang telah lama menghindar dari bayangannya sendiri. Tetapi peran Anda bukanlah untuk menyelamatkan mereka atau menjelaskan diri berulang kali. Peran Anda adalah terus berjalan dalam kebenaran Anda, tetap menjadi suara bagi sesuatu yang lebih besar, meskipun hanya sedikit yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan emosi merampas arah Anda. Kebencian tumbuh dalam reaksi. Mereka yang ingin menjatuhkan Anda akan mencoba menarik Anda ke dalam pusaran yang sama yang membingungkan mereka. Tetapi Anda tidak harus turun ke frekuensi itu. Ketika Anda bereaksi dengan marah, ketika Anda membela diri terhadap tuduhan yang tidak jujur, Anda memberi mereka kendali atas getaran Anda. Tapi ketika Anda merespons dengan kesadaran, dengan keheningan yang penuh kekuatan, dengan tindakan yang lahir dari intuisi, bukan impuls, Anda mengambil kembali ruang batin Anda. Biarkan mereka beropini, biarkan mereka bicara, biarkan mereka menilai dari kejauhan tanpa akses pada kebenaran sejati Anda. Anda tidak diwajibkan menjelaskan jalan yang hanya Anda yang diutus untuk jalani.
Apa yang Anda rasakan di dalam diri, dorongan yang tenang namun konsisten, bisikan yang muncul dalam diam, arah yang terasa benar meski tak masuk akal secara logis. Itulah suara panggilan Anda. Dan suara itu terlalu murni untuk dibagikan kepada setiap telinga. Tidak semua orang akan memahami, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah Anda tetap setia. Ketika Anda hidup berdasarkan suara batin itu, penolakan pun menjadi validasi, dan kebencian menjadi tanda bahwa Anda menyentuh sesuatu yang nyata. Jalan ini bukan untuk semua orang, tetapi jika Anda membaca ini dan merasakannya menggema dalam dada Anda tahu bahwa itu untuk Anda. Maka teruslah melangkah. Jangan tengok ke belakang. Anda tidak berjalan untuk disukai. Anda berjalan untuk menjadi nyata. Lindungi energi Anda. Tidak semua orang layak hadir dalam ruang batin Anda. Salah satu kesalahan paling umum dari mereka yang memikul misi besar dalam hidup adalah membiarkan sembarang orang masuk terlalu dekat. Ketika Anda hidup dengan kesadaran yang dalam, ketika Anda merasakan bahwa hidup Anda membawa tujuan yang tidak biasa, Anda harus paham. Akses kepada Anda adalah kehormatan, bukan hak. Ada jiwa-jiwa yang muncul hanya untuk mengalihkan, menguras, bahkan membelokkan Anda dari jalur yang sedang Anda bangun. Jangan abaikan intuisi Anda saat merasa energi seseorang tidak selaras. Jangan abaikan getaran samar yang memperingatkan Anda ketika seseorang tampak baik, tetapi terasa tak selaras. Perhatikan gerak-gerik mereka, bukan sekadar kata-kata. Beberapa kehadiran, seberapa akrab pun tampaknya, hanya membawa beban dan keusangan. Jika Anda terus mengabaikan tanda-tanda halus itu, Anda sedang membiarkan misi Anda disabotase dari dalam. Lindungi ruang batin Anda seperti Anda melindungi ide paling jernih yang belum sempat dilahirkan. Visi Anda, fokus Anda, dan kejernihan jiwa Anda adalah bahan bakar perjalanan besar ini. Jangan bagikan rencana dalam tahap pertumbuhan kepada mereka yang tak mampu melihat dengan mata batin. Tidak semua orang siap memahami kompleksitas jalan Anda. Dan itu bukan salah mereka. Itu hanya bukan peran mereka. Fokuslah. Misi Anda lebih besar dari kebutuhan Anda untuk dimengerti. Tantangan akan datang. Pengabaian, cemoohan, pengkhianatan, semua itu bukanlah tanda kegagalan, melainkan ujian. Apakah Anda mampu tetap berjalan ketika dunia tak mendukung Anda? Apakah Anda cukup tangguh untuk tetap diam saat keraguan orang lain mencoba mengalihkan Anda? Setiap detik yang Anda habiskan untuk menjelaskan diri kepada mereka yang tidak benar-benar ingin mengerti adalah detik yang dicuri dari karya besar Anda. Tetaplah membangun, teruslah mencipta. Biarkan keberhasilan Anda menjadi gema dari perjalanan batin Anda yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika tekanan datang, gunakan ia sebagai bahan bakar. Kebisingan dari luar bisa menjadi batu loncatan jika Anda mengubahnya menjadi dorongan dari dalam. Gunakan kritik sebagai pembentuk kekuatan. Gunakan penolakan sebagai konfirmasi bahwa Anda memang berjalan di jalur yang berbeda. Jalan mereka yang membawa cahaya, yang hidup dengan intensitas kesadaran tinggi, tidak pernah mudah. Setiap pemikir besar, setiap pelopor, setiap jiwa pembaharu di dunia ini pernah dianggap terlalu berbeda, terlalu gila, atau terlalu idealis. Tapi mereka tetap melangkah karena mereka tahu panggilan mereka tidak datang untuk disetujui, tetapi untuk diwujudkan. Dan Anda, jika Anda merasa memiliki sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas harian, Anda mungkin sedang menapaki jalur itu juga. Maafkan mereka yang mencoba menghentikan Anda, tetapi jangan lupakan pelajaran dari pertemuan itu. Beberapa kejatuhan mengajarkan Anda tentang gravitasi orang. Beberapa luka mengajarkan tentang batas. Bebaskan diri Anda dari amarah, tapi tetaplah bijak. Tidak semua luka harus dibalas, tapi semua pelajaran harus diingat. Jangan biarkan siapapun menggigit Anda 2 kali dari sisi yang sama. Jalan terus dengan kesadaran penuh. Jangan kehilangan kejernihan Anda demi membalas keburukan. Anda sedang menjalani misi yang lebih besar dari ego siapapun. Tidak peduli berapa banyak yang mencoba membungkam cahaya Anda, cahaya sejati tak bisa dipadamkan dari luar. Itu menyala dari dalam. Dan jika Anda merasa sendirian dalam perjalanan ini,
ketahuilah, orang-orang seperti Anda memang jarang. Itu bukan kesalahan, itu desain. Karena hanya jiwa-jiwa tertentu yang cukup kuat untuk membawa sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Teruslah bangkit, terus berjalan. Karena mereka yang memiliki misi sejati tidak butuh keramaian untuk merasa lengkap. Mereka hanya butuh komitmen terhadap panggilan mereka. Anda bukan sembarang individu. Anda adalah kemungkinan yang sedang mewujud. Bagaimana jika saya katakan bahwa kebencian yang Anda alami bukanlah kutukan, melainkan konfirmasi bahwa Anda sedang bergerak ke arah yang benar? Bagaimana jika semua penolakan, pengkhianatan, dan pertentangan yang Anda hadapi adalah mekanisme alam semesta untuk membentuk Anda, bukan untuk menjatuhkan Anda? Selama ini, Anda mungkin diajarkan bahwa kebencian adalah sesuatu yang harus dihindari, bahwa ketidaksukaan orang lain adalah tanda bahwa Anda salah langkah. Tapi mungkin, hanya mungkin, itu semua adalah tanda bahwa Anda membawa sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang terlalu besar untuk diterima oleh kerangka berpikir yang terbatas. Dunia seringkali menolak apa yang tidak bisa dipahaminya. Dan Anda, dengan misi yang belum bisa dijelaskan, adalah salah satu dari sedikit yang tidak bisa diklasifikasikan. Lihatlah lebih dekat. Dunia tidak mencibir mereka yang hidup dalam kepatuhan, yang menyatu dalam arus massa. Dunia tidak melawan mereka yang memilih diam dan tidak menimbulkan gelombang. Dunia menentang mereka yang berbeda. Dan Anda, dengan segala kompleksitas dan kedalaman Anda, termasuk di antara mereka. Kebencian bukanlah refleksi dari siapa Anda, melainkan dari seberapa besar resonansi Anda terhadap ruang di sekitar Anda. Anda tidak harus berteriak untuk didengar. Bahkan dalam diam pun, keberadaan Anda mengganggu sistem yang terlalu nyaman dengan mediokritas. Itulah kekuatan Anda, kekuatan yang tidak meminta izin, tidak mencari validasi, dan tidak tunduk pada ekspektasi luar. Dan meski perhatian yang Anda dapatkan tidak selalu dalam bentuk pujian, perhatian itu tetap nyata. Ia adalah isyarat bahwa Anda sedang menggetarkan sesuatu yang tidak bisa dibungkam. Bagaimana jika saya katakan bahwa kebencian yang Anda alami bukanlah kutukan, melainkan konfirmasi bahwa Anda sedang bergerak ke arah yang benar? Bagaimana jika semua penolakan, pengkhianatan, dan pertentangan yang Anda hadapi adalah mekanisme alam semesta untuk membentuk Anda, bukan untuk menjatuhkan Anda? Selama ini, Anda mungkin diajarkan bahwa kebencian adalah sesuatu yang harus dihindari, bahwa ketidaksukaan orang lain adalah tanda bahwa Anda salah langkah. Tapi mungkin, hanya mungkin, itu semua adalah tanda bahwa Anda membawa sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang terlalu besar untuk diterima oleh kerangka berpikir yang terbatas. Dunia seringkali menolak apa yang tidak bisa dipahaminya. Dan Anda, dengan misi yang belum bisa dijelaskan, adalah salah satu dari sedikit yang tidak bisa diklasifikasikan. Lihatlah lebih dekat. Dunia tidak mencibir mereka yang hidup dalam kepatuhan, yang menyatu dalam arus massa. Dunia tidak melawan mereka yang memilih diam dan tidak menimbulkan gelombang. Dunia menentang mereka yang berbeda. Dan Anda, dengan segala kompleksitas dan kedalaman Anda, termasuk di antara mereka. Kebencian bukanlah refleksi dari siapa Anda, melainkan dari seberapa besar resonansi Anda terhadap ruang di sekitar Anda. Anda tidak harus berteriak untuk didengar. Bahkan dalam diam pun, keberadaan Anda mengganggu sistem yang terlalu nyaman dengan mediokritas. Itulah kekuatan Anda. Kekuatan yang tidak meminta izin, tidak mencari validasi, dan tidak tunduk pada ekspektasi luar. Dan meski perhatian yang Anda dapatkan tidak selalu dalam bentuk pujian, perhatian itu tetap nyata. Ia adalah isyarat bahwa Anda sedang menggetarkan sesuatu yang tidak bisa dibungkam. Setiap tekanan membentuk struktur baru dalam diri Anda. Tanpa oposisi, Anda tidak akan menemukan keteguhan. Tanpa tantangan, Anda tidak akan mengenal batas Anda yang sesungguhnya. Pertentangan melatih kejelasan pandang, memperhalus intuisi, dan memurnikan niat. Ketika dunia seolah menarik diri dari Anda, sebenarnya ia sedang membuka ruang bagi Anda untuk tumbuh tanpa gangguan. Setiap bentuk penolakan bukan akhir.
tapi transisi menuju tempat di mana energi Anda benar-benar dibutuhkan. Anda tidak diciptakan untuk mengikuti jalur yang telah disediakan oleh orang lain. Anda ada untuk menandai jalur baru, dan itu tidak pernah datang tanpa resistensi. Seperti api yang menempa logam langka, tekanan ini sedang membentuk esensi Anda yang paling murni. Pernahkah Anda bertanya mengapa orang-orang tertentu tidak bertahan dalam hidup Anda? Mengapa beberapa peluang menghilang meski tampak sempurna di awal? Bisa jadi, itu adalah cara semesta menjaga ritme perjalanan Anda tetap selaras dengan sesuatu yang lebih besar dari logika sehari-hari. Tidak semua orang bisa ikut dalam lintasan yang Anda jalani. Tidak semua situasi pantas menjadi bagian dari proses Anda. Dan bukan karena Anda kurang layak, tapi karena frekuensi Anda telah berubah. Anda bergerak menuju ketinggian yang hanya bisa dipahami oleh mereka, yang juga mendengar panggilan itu. Panggilan untuk hidup tidak hanya sebagai eksistensi, tapi sebagai perwujudan dari visi yang belum pernah ada sebelumnya. Apa yang tampak seperti kehilangan adalah penyesuaian frekuensi. Apa yang terasa seperti pengabaian adalah ruang untuk klarifikasi batin. Dan apa yang terlihat seperti kegagalan adalah reposisi menuju pencapaian yang belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika Anda tidak pernah diremehkan, apakah Anda akan sedalam ini dalam mengeksplorasi potensi Anda? Jika tidak pernah ditinggalkan, apakah Anda akan menemukan kapasitas Anda untuk berdiri sendiri? Jika tidak pernah diragukan, apakah Anda akan mengembangkan ketajaman untuk membedakan yang asli dari yang palsu? Semua itu bukan kebetulan. Anda sedang diarahkan. Ketika Anda menyadari bahwa segala bentuk resistensi hanyalah cermin dari keberadaan Anda yang tak biasa, Anda berhenti menginginkan penerimaan universal. Anda mulai memahami bahwa jalur Anda tidak membutuhkan banyak penonton. Ia hanya membutuhkan satu hal, kehadiran penuh Anda. Dan itu cukup. Anda tidak membutuhkan dunia untuk memahami Anda sepenuhnya, karena kebenaran terdalam tidak selalu bisa dijelaskan. Ia hanya bisa dijalani. Maka teruslah melangkah. Dunia mungkin belum siap, tapi jalan Anda telah ada sejak lama, menunggu untuk dijalani oleh seseorang yang cukup berani untuk menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Anda. Beberapa jiwa paling kuat dalam sejarah bukanlah mereka yang paling dipahami, melainkan mereka yang paling banyak disalahpahami. Mereka pernah dibenci, ditolak, bahkan dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Tapi mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui banyak orang, bahwa penolakan bukan akhir, tapi pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kebencian, dalam bentuk paling murninya, adalah pantulan dari ketidaknyamanan orang lain terhadap keberanian kita untuk menjadi berbeda. Dan disinilah titik balik itu muncul. Saat Anda berhenti melihat penolakan sebagai rintangan dan mulai melihatnya sebagai cermin yang menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang tak biasa. Tidak semua orang akan bisa memahami Anda, dan memang tidak seharusnya. Karena perjalanan ini bukan untuk semua orang. Perjalanan ini untuk mereka yang mendengar bisikan halus dalam diri mereka, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dilakukan. Sesuatu yang belum bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Kebencian memilah. Ia memisahkan Anda dari koneksi yang dangkal, dari keterikatan yang melemahkan, dari mereka yang hanya hadir karena kenyamanan, bukan kedalaman. Ada orang-orang yang hanya datang untuk satu musim, untuk mengajarkan satu pelajaran, atau untuk menjadi batu ujian dalam evolusi batin Anda. Mereka tidak salah, mereka hanya tidak ditakdirkan untuk ikut sepanjang jalan. Dan itulah berkah tersembunyi dari konflik. Ia menunjukkan siapa yang benar-benar selaras dengan frekuensi jiwa Anda. Anda tidak membutuhkan persetujuan dari semua orang. Anda tidak memerlukan validasi dari mereka yang tidak bisa mendengar apa yang Anda dengar. Anda hanya butuh keheningan cukup dalam untuk mendengarkan intuisi Anda sendiri. Dan ketika Anda belajar mempercayai suara itu, suara yang tidak bisa dijelaskan secara logis tapi terasa sangat nyata, Anda mulai menyadari bahwa Anda tidak pernah sendiri. Anda selalu dipandu. Kebencian bukan kutukan, ia adalah isyarat. Sebuah konfirmasi halus bahwa Anda sedang mendobrak batasan yang tak terlihat.
Setiap keraguan yang dilemparkan kepada Anda hanyalah gema dari rasa takut mereka sendiri. Setiap penolakan adalah dorongan lembut dari semesta yang berkata, "Terus maju, ini bukan pintu Anda." Oposisi adalah bagian dari medan ujian. Karena hanya mereka yang benar-benar kuat yang diuji sekuat ini. Hanya mereka yang memikul potensi besar yang harus ditempa sekeras ini. Maka jangan menghindari rasa sakit itu. Jangan menutup diri dari pengalaman yang menggores. Biarkan semuanya mengasah Anda. Karena Anda tidak ditakdirkan untuk berhenti di tengah jalan. Anda ditakdirkan untuk berkembang melampaui ekspektasi orang lain. Dan suatu hari nanti, mereka yang meragukan Anda tidak akan punya pilihan selain menyaksikan Anda berdiri di puncak dengan tenang. Bukan karena ego, tapi karena kesadaran penuh bahwa Anda setia pada misi batin Anda. Orang-orang seperti Anda tidak muncul untuk sekadar mengisi ruang. Anda hadir untuk mengubahnya. Semua yang Anda lalui, dari kehancuran emosional, keterasingan sosial, hingga perasaan tidak cocok, adalah bagian dari pembentukan Anda. Tidak ada yang acak, tidak ada yang sia-sia. Bahkan saat Anda merasa tersesat, Anda sedang dipandu menuju arah yang lebih sejati. Anda dilahirkan untuk menolak jalan biasa karena panggilan Anda berasal dari tempat yang lebih dalam. Anda tidak diciptakan untuk tunduk pada sistem yang menghapus keunikan. Anda hadir untuk mengguncang struktur itu. Anda hadir untuk menghidupkan jalan yang belum ada petanya. Dan itulah sebabnya banyak yang tidak akan mengerti Anda. Karena kehadiran Anda adalah tantangan bagi ketertiban semu yang mereka bangun. Perjalanan ini memang tidak mudah. Dan memang tidak dimaksudkan demikian. Tetapi setiap luka memberi Anda wawasan. Setiap kehancuran memberi Anda akses ke kedalaman yang tidak semua orang miliki. Anda belajar menyembuhkan karena Anda pernah hancur. Anda tahu makna kekuatan karena Anda pernah runtuh. Dan kini, Anda tidak hanya berjalan untuk diri sendiri. Anda berjalan untuk mereka yang belum menemukan keberanian untuk berdiri. Anda menjadi cahaya di tengah kabut. Bukan karena Anda lebih tinggi, tapi karena Anda telah bersedia menyelami kegelapan dan kembali membawa terang. Ingat ini, kepemimpinan sejati bukan tentang gelar atau pengakuan. Ia lahir dari perjalanan yang senyap, dari kesendirian yang penuh kesadaran, dari luka yang Anda ubah menjadi pelajaran. Anda ada di sini bukan hanya untuk menjadi, tapi untuk membangkitkan. Maka rawatlah intuisi Anda. Jaga visi Anda. Lindungi wawasan Anda dari mata yang belum siap melihat. Tidak semua orang layak tahu arah yang Anda tuju. Tapi Anda tahu. Dan itu cukup. Anda hadir di dunia ini bukan tanpa alasan. Anda dipilih untuk mengakhiri pola yang telah berakar dalam selama generasi. Banyak dari mereka yang merasa terpanggil, lahir dalam keluarga yang penuh luka, trauma, dan ketidakseimbangan. Dan itu bukanlah kebetulan. Anda dilahirkan di dalamnya bukan untuk melanjutkan, melainkan untuk memutuskan. Anda menjadi simpul terakhir dari rantai panjang penderitaan emosional, kebiasaan yang merusak, dan keyakinan yang membatasi. Apa yang diwariskan secara diam-diam selama puluhan tahun berhenti bersama Anda. Bukan karena Anda lebih istimewa, tapi karena Anda cukup sadar untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Anda cukup berani untuk mempertanyakan apa yang selama ini dianggap normal. Dan disitulah kekuatan sejati Anda muncul. Jalan Anda tidak mudah bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda sedang menciptakan jalan baru dari medan yang belum pernah dilalui. Itu menuntut keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan kesediaan untuk terus berdiri meski dunia berusaha membuat Anda merunduk. Namun entah bagaimana, Anda selalu bertahan. Karena ada sesuatu dalam diri Anda, intuisi terdalam yang tahu, inilah saatnya siklus lama berakhir. Anda dilahirkan untuk merasakan keterhubungan yang lebih luas, untuk menyelaraskan hidup Anda dengan aliran yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ketika banyak orang merasa tersesat, Anda menemukan arah dalam keheningan. Ketika yang lain terjebak dalam kebisingan dunia, Anda mendapatkan petunjuk dari keheningan batin. Bukan karena Anda memiliki semua jawaban, tetapi karena Anda belajar mempercayai isyarat yang datang dari dalam.
Kehidupan Anda tidak diatur oleh standar eksternal, tetapi oleh panggilan batin yang lebih dalam dari ambisi dan pengakuan. Dan jika Anda perhatikan baik-baik, setiap kali Anda terjatuh, Anda selalu menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Setiap kali Anda merasa sendirian, selalu ada sinyal, peluang, atau seseorang yang muncul di saat yang tepat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah konfirmasi halus bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Anda dilindungi tidak oleh kekuatan luar yang bisa dipersonifikasi, tetapi oleh kesadaran tinggi yang terhubung dengan Anda. Karena Anda sejalan dengan jalur kehidupan yang lebih dalam. Selama Anda setia pada arah itu, tidak ada hal eksternal yang benar-benar bisa menghentikan Anda. Anda ada di sini bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk menciptakan jejak yang tak terhapuskan. Hidup Anda adalah pesan, dan pesan itu akan menginspirasi, mengubah, dan membuka mata orang-orang, bahkan lama setelah Anda tiada. Mungkin warisan Anda adalah keberanian yang Anda tunjukkan di saat paling gelap. Mungkin itu adalah ketulusan Anda, atau cara Anda hadir sepenuhnya bagi orang lain. Atau mungkin hanya karena Anda memilih untuk hidup dengan makna ketika begitu banyak orang menyerah pada kekosongan. Satu hal yang pasti, orang tidak melupakan mereka yang menolak untuk tunduk pada kenyataan yang tidak adil. Mereka tidak melupakan mereka yang memilih integritas atas kenyamanan. Dan Anda, dengan segala kesadaran dan perjuangan Anda, sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda, mereka yang berani menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengikuti arus, tetapi menciptakan gelombang baru. Kini saatnya Anda berhenti meragukan siapa diri Anda. Saatnya berhenti mengecilkan cahaya Anda agar orang lain merasa nyaman. Tidak semua orang akan memahami Anda, dan itu wajar. Visi Anda bukan untuk dikonsumsi oleh semua, karena tidak semua orang siap melihat kedalaman yang Anda lihat. Anda tidak di sini untuk menyesuaikan diri. Anda di sini untuk memperluas batas kemungkinan. Panggilan dalam diri Anda lebih besar dari ketakutan mereka. Jalan yang Anda pilih lebih kuat dari penolakan yang Anda hadapi. Misi yang Anda jalani bukan tentang pembuktian, tetapi tentang penggenapan. Jadi melangkahlah dengan seluruh keberadaan Anda. Tampilkan kehadiran Anda tanpa permintaan maaf. Bicaralah dengan kejujuran. Hidupkan nilai-nilai yang Anda yakini. Dan teruslah bergerak maju, apapun yang menghadang. Karena jalan Anda sudah ada sebelum Anda menyadarinya, dan tidak ada yang bisa menghentikan aliran hidup yang sedang Anda selaraskan. Anda bukan hanya berbeda. Anda dibentuk untuk membawa perubahan. Dan dunia sedang menunggu keberanian Anda untuk mengubah arah sejarahnya.